بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa dalam rahmat Allah. Alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita dan Allah masih berikan kepada kita nikmat yang besar, yaitu nikmat ilmu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan bahasan kita tentang Hizbullah. Sebelum kita lanjutkan tentang Hizbullah, mengingatkan kembali tentang ciri-ciri Hizbu Syaitan atau tanda-tanda Hizbu Syaitan. Mereka yang masuk ke dalam kelompok Hizbu Syaitan, golongan syaitan, adalah orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Ketika bicara orang munafik berarti aslinya Islam, aslinya Muslim, ya. Tapi mereka punya sifat-sifat orang kafir. Itulah munafik, teman-teman. Maka takutlah kita dari terpapar oleh sifat-sifat munafik. Dan ketika mereka sudah dikelompokkan oleh Allah ke dalam Hizbu Syaitan, golongan syaitan, maka inilah tanda-tandanya, kata Allah. Berimannya tidak kafah. Padahal Allah perintahkan udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Artinya jangan ikuti subhat. Jangan ikuti subhat. Malah mereka mengikuti subhat, ya. Mereka mengikuti ajaran-ajaran agama yang tidak jelas, seperti ikut-ikutan, ya, seperti mengikuti kebanyakan orang, seperti cukup apa kata tokoh, itu masuk ke tidak kafah dan itu masuk ke kategori subhat. Dan ini adalah hama agama dan bahkan akan merusak syariat Allah. Kemudian mengikuti langkah syaitan, sama sebenarnya, ya. Ini supaya lebih jelas, lebih tegas. 3, tidak ridho kepada Allah. Ya, mengapa tidak ridho kepada Allah? Karena makna ridho itu adalah menerima apa adanya. Ya, menerima apa adanya sebagai bentuk pengagungan kepada yang diagungkan. Maka kata yang diagungkan seperti ini mau, kata yang diagungkan seperti itu mau, itu namanya ridho. Nah, Hizbu Syaitan ini enggak ridho, makanya tadi terkena subhat, ya, terkena subhat. Kemudian 4,
membagi dua cinta untuk meraih sebutan baik dua pihak. Itulah orang munafik, ya. Orang munafik makanya di antaranya berdua muka, ya. Wajhaini, dua wajah. Seperti itu. Ke A begini, ke B begitu. Jadi itu tidak bermanfaat, ya. Nanti apalagi akan dibahas Hizbullah, ya. Seperti apa seharusnya kalau orang ini berada di kelompok Hizbullah. Akankah membagi dua cinta seperti ini? Ya. Kemudian 5, pertemanan yang rapuh. Jadi kelihatannya mereka itu bersatu, tapi kata Allah, wa qulubuhum syatta, hati mereka bercerai-berai, hati mereka rapuh, seperti itu. Mengisi waktu untuk memperjuangkan janji-janji bohong dari setan, apapun kegiatannya dan sebanyak apapun, ya. Dan menurut mereka hebat, luar biasa, tapi jelas, tegas, mereka hanya sedang memperjuangkan janji-janji bohong setan, ya. Janji-janji bohong setan, seperti itu. Dengan semboyan mempererat persatuan dan menguatkan akidah. Semboyannya bagus-bagus, ya. Tapi pas kelihatan amalnya jauh sekali. Nah, itulah kebohongan, ya. Tapi mereka tidak sadar kalau mereka sedang berada dalam kebohongan, ya. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa yash'urun. Mereka berupaya, yukhadi' untuk berupaya, bukan sekedar menipu, berupaya menipu. Gitu. Mereka berupaya terus menipu Allah dan menipu orang beriman. Apa kata Allah? Wa ma yakhda'un. Artinya kecil, kata Allah. Mereka nggak bakal bisa menipu. Kalau awalnya yukhadi'u, Allah jawab dengan wa ma yakhda'un. Allah ringankan. Mereka nggak bakal bisa nipu. Kepada Allah, kepada beriman nggak bakal bisa. Justru upaya penipuan yang kuat mereka kepada Allah dan orang beriman justru sedang menipu mereka sendiri. Mereka la yash'urun, mereka tidak menyadari. Kenapa? Karena tidak ada ilmu, ya, karena tidak ada ilmu. Seperti itu, ya. Kemudian secara lahir nampak bersatu padahal hati bercerai-berai. Tadi penegas sebelumnya. 8, berkata-kata manis padahal di hati penuh kebencian. Seperti itu. Ketika ketemu kita sepertinya bagus, padahal tidak demikian. Termasuk tadi semboyan-semboyan manis, tapi padahal mereka nggak ngerti apa sih ini. Yang disemboyankan itu apa sih? Memupuk persatuan dan akidah, tapi mereka nggak tahu kandungannya apa sih maknanya. Nah, itulah hizbu syaitan, ya. Tapi itu sudah kuat. Tapi kekuatannya kekuatan menurut mereka, ya. Kekuatan menurut mereka untuk apa? Untuk menghancurkan Islam. Seperti itu. 9, mereka menuju penyesalan di neraka selamanya. Wal'iyadzubillah. Ini teman-teman harus kita ingat, ini kata Allah dari ayat-ayat dan juga dari hadis, ya. Dan insya Allah masih banyak, ya, tanda-tanda hizbus syaitan yang kalau kita terus mencarinya. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, sekarang kita bahas Hizbullah. Nah, kita ingatkan kembali makna hizb, ya. Jadi ini dari dua kata, hizbun dan Allah. Hizbun dan Allah digabung menjadi Hizbullah. Ya, kalau tadi hizbun wa syaitan digabung menjadi hizbus syaitan, ya. Hizbus syaitan berarti kelompok besar yang punya kekuatan, punya visi, punya misi, tapi visinya menghancurkan agama Allah. Ya, misinya dengan berbagai macam amalan syubhat, amalan bid'ah. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan Hizbullah? Dan mudah-mudahan kita berada di kelompok ini. Baik teman-teman. Jadi ingat kembali tadi saya sampaikan, Hizbullah gabungan antara kata hizb dan Allah. Nah, ketika dipisahkan, hizb ini punya arti seperti itu teman-teman. Punya arti yang banyak. Di antaranya yang harus dirasakan dalam kehidupan masyarakat ini, sekelompok manusia
yang mereka itu mengikuti pemikiran seseorang. Nah, gitu ya. Jadi ashabur rajul yakununa ma'a ra'yih. Ya, sekelompok manusia mengikuti pendapatnya. Seperti itu. Mau bagus, mau tidak, mau salah, mau benar, pokoknya ikut saja. Itu hizb. Makanya kelompoknya disebut dengan hizbiyah. Ya, makanya dilarang di dalam agama hizbiyah itu. Ya, kenapa? Itu mengikuti pendapat yang ditokohkan. Mau benar, mau salah, ya, mau bagus, mau jelek, ikuti terus. Itu hizbiyah namanya. Ya. Kemudian sekelompok manusia yang membentuk kekuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Ya. Taifah lahum mabda wa hadab. Ya. Punya visi dan misi seperti itu. Nah, teman-teman, itu ketika bicara hizb di masyarakat. Nah, ketika bicara hizb secara individu, teman-teman punya hafalan Al-Quran. Ketika malam teman-teman membacanya dalam sholat tahajud. Dalam tahajud misalnya teman-teman bisanya mungkin hanya 4 rakaat membaca sekian ayat. Entah setengah juz, entah seperempat juz atau 1 juz, itu disebut dengan hizb atau wirid. Ya. Seperti itulah teman-teman. Nah, ini ketika kita memahami makna hizb tersendiri. Nah, para mufassirin, para ulama tafsir ketika menafsirkan kata hizb dalam ayat-ayat, ya, terkait dengan yang mereka perjuangkan dengan agamanya, maka disebut hizbullah, tidak hizb lagi, hizbullah. Punya makna seperti ini teman-teman. Jundullah, tentara Allah. Jadi jundullah ini di samping juga sebutan untuk malaikat, ya, dan untuk benda-benda yang Allah jadikan itu sebagai kekuatan seperti langit, ini bisa masuk ke jundullah, ya. Angin yang meniup sampai memporak-porandakan, ini juga jundullah, ya. Semua yang bisa bumi hanguskan bumi ini atau menjadikan bencana terjadi, itu juga disebut hizbullah. Disebut jundullah. Dan pengertian dari hizbullah. Jadi malaikat bisa disebut jundullah, ya. Angin, langit, gunung itu jundullah. Nah, manusia pun disebut jundullah. Ya, tapi dimaksudnya adalah hizbullah. Ya. Kemudian juga wali-wali Allah, waliullah. Kemudian juga penolong-penolong Allah, ansarullah. Nah, 3 sebutan di atas 1, 2, 3 itu tercover di nomor 4, yaitu orang-orang yang mengikuti agama Allah dan mereka taat dalam beragama dan Allah menolong mereka lambat atau cepat. Itu teman-teman, ya. Jadi yakinlah ketika kita berada di hizbullah, maka kita ini harus seperti ini, harus menjadi pengikut agama Allah yang benar, ya. Bukan agama yang benar, kitanya menjadi pengikut yang benar, ya. Dibuktikan dengan ketaatan kepada Allah, dan yakinlah lambat atau cepat Allah akan menolong, ya, akan menolong ketika kita ini diintimidasi, disakiti dan lain sebagainya. Yakinlah Allah akan menolong. Dengan catatan ini, kita menjadi jundullah, tentara. Namanya tentara, teman-teman sudah bisa membayangkan, ya. Tentara itu siap selalu dimanapun, seperti itu, ya. Wali-wali Allah sama maknanya, menolong, membantu, mencintai, ya. Sama. Nah, jadi 1, 2, 3 sudah tercover di yang keempat. Baik, itulah pengertian hizbullah teman-teman, ya. Jadi kita sudah punya bayangan, oh hizbullah seperti ini, ya. Ya. Berarti peluang untuk kita bisa menjadi hizbullah harus seperti ini, menjadi orang, menjadi hamba yang beragama Islam secara benar, ya. Teman-teman, baik. Sekarang kita mulai.
Setelah kita mengetahui pengertian Hizbullah dan hizb itu sendiri, kita mulai memahami ayat surat Mujadalah ayat 22. Allah berfirman, La tajidu qawman yu'minu billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahu bi ruhim min wa yudkhiluhum jannat tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Allah berfirman, mengajak berdialog kepada Rasulullah SAW, ya. Kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah. Hizbu syaitan, ya. Jadi kata Allah, wahai Rasulku, engkau tidak akan mendapati Hizbullah, seakan-akan begitu. Engkau tidak akan mendapati Hizbullah berkasih sayang dengan Hizbu syaitan. Itu teman-teman, ya. Dan ini Hizbu syaitan yang menentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun orang itu adalah bapak-bapak mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau keluarga mereka, mereka itulah orang-orang yang telah ditanamkan di hati-hati mereka iman, serta dikuatkan dengan pertolongan darinya, dari Allah. Dan mereka dimasukkan ke dalam surga nanti, maksudnya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Mereka itu adalah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah adalah golongan yang beruntung. Itulah teman-teman, ya. Asbabun nuzul ayat ini, teman-teman, ya. Nanti kita mengetahui makna dari ayat ini, kandungan ayat ini. Tapi terkait dengan asbab, ya, sebab-sebab turunnya ayat ini, kata Ibnu Abbas, nazalat hadhil ayatu bi Abi Ubaidah, ya, bin Jarrah qatala abahu. Ini teman-teman. Jadi ayat ini turun dengan sebab-sebab. Pertama, Abi Ubaidah bin Jarrah membunuh bapaknya sendiri. Karena bapaknya kafir, karena bapak menentang Allah. Bapaknya menentang Allah. Di dalam perang Uhud, putranya membunuh bapaknya. Ini makanya, walau kana aba'ahum, walaupun mereka bapak-bapak mereka. Kenapa? Allah sudah menguatkan iman di dalam hati-hati mereka. Jadi mereka enggak lihat, oh bapak saya jangan, enggak. Harus dibunuh. Kenapa? Allah yang menguatkan. Nah, itu teman-teman, ya. Gimana sekarang? Ya. Sekarang mikir-mikir dulu. Aduh, bapak saya mau menyampaikan kata bid'ah ke bapak saja berat. Gimana mau membunuh, ya? Mau ngomong, Pak, jangan Pak, itu bid'ah Pak, berat. Nanti gimana mau membunuh? Nah itu teman-teman. Berarti inilah, kalau kita ingin ditolong oleh Allah, berarti kita harus berani. Ini bid'ah, katakan bid'ah. Ya.
Seperti itu teman-teman. Yang kedua, Umar bin Khattab qatala khalahu. Umar bin Khattab membunuh pamannya atau uaknya. Khal itu adalah saudara dari pihak ibu. Ya. Jadi Umar bin Khattab punya bapak, ya. Punya istri tentu punya ibu. Nah, saudara dari ibu itu namanya khal. Ya. Yang laki-laki. Kalau perempuan khalah. Nah, Umar bin Khattab membunuh. Kalau di kita ada istilah uwa, ada istilah paman. Di Arab adanya khal, khalah, ammah. Nah, Umar bin Khattab membunuh katakanlah pamannya atau uwanya. Nah, itu teman-teman, ya. Seperti itu, ya. Khalau, siapa namanya? As bin Hisham bin Mughirah. Kapan? Pada perang Badar. Tuh, ya. Kita gak berani seperti itu, ya. Kita mikir-mikir dulu. Ikut acara tahlilan, ikut jangan. Seperti itu. Mau mengatakan tidak hadir berat banget. Itu seperti itu teman-teman. Jadi kita harus berani. Ya, harus berani. Seperti itu. Walaupun belum sampai membunuh, minimalnya kita sudah bisa mengatakan ini tidak ada contohnya. Kalau masih berat mengatakan bid'ah, ini enggak ada contohnya. Ya, seperti itu. Kemudian wa Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair qatala akhahu, membunuh saudaranya, ya, yaitu Ubaid bin Umair. Ya, membunuh saudaranya berarti bisa kakaknya, bisa adiknya. Ya, laki-laki. Kemudian Ali bin Abi Thalib wa Ubaidah qatalu Utbah wa Syaibah wal Walid bin Utbah yauma Badar. Nah, seperti itu teman-temannya. Akhbara anna haula'i lam yuwaddu. Nah, ini menunjukkan mereka tidak menjalin kasih sayang. Ya, jadi orang-orang yang tadi telah membunuh menunjukkan tidak menjalin kasih sayang dengan yang mereka bunuh walaupun mereka kerabatnya. Ya, kenapa? Karena Allah benci kepada mereka. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ingat ayat yang tadi, la tajidu qauman yu'minuna billah. Engkau, berarti ini untuk kita juga. Awalnya khitab ini kepada Rasul, tapi ayat ini sekarang sudah sampai kepada kita. Berarti ini pun khitabnya kita, bahwa Allah memberitahu kepada kita, engkau alias tidak boleh berkasih sayang dengan ahlu bid'ah. Begitu maksudnya teman-teman, ya. Jangan berkasih sayang. Alias apa kasih sayang? Ikut hadir, diundang hadir, bukan. Ya. Itu dimaksud. Jangan ikut-ikutan. Diundang, jangan hadir. Ya. Jangan hadir. Seperti kemarin, saya dapat bukan undangan, tapi kabar aja. Sekarang ada subuh gabungan. Ada yang ngirim ke saya. Subuh gabungan dihadiri oleh ulama-ulama Cilebut dan habib-habib Cilebut. Subhanallah. Mempererat silaturahim dan mempererat akidah. Khodim umat. Innalillahi. Kata saya candain, mohon maaf ya saya nggak bisa hadir. Kepada yang ngirim ke saya, dia cuma ngasih tahu ke saya di personal, saya nggak bisa hadir. Seperti itu teman-teman, ya. Jadi jangan hadir di acara seperti itu, ya. Jadi subuh gabungan, ada segala, ada tarling nanti ya, bukan gitar keliling, taraweh keliling, ya. Ya itu terlalu mengada-ngada, ya itulah. Jadi kalau sudah ada di masuk bid'ah satu, udah terus tumbuh bid'ah 2, 3 seperti, makanya takutlah dengan bid'ah. Takutlah dengan bid'ah. Nah, ini makanya la tajidu qauman. Ini Allah memberikan pelajaran kepada kita agar kita jangan ya bermesra-mesraan dengan ahlu bid'ah. Nah, baik teman-teman, lihat faedah ayat 22 soal yang tadi itu ya, Al-Mujadalah. Allah menyebut di pembuka ayat awal, ayat 22. Awalnya Allah menyebut ya apa?
kata iman kepada Allah dan hari akhir. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal Allah membuka ayat 22 Al-Mujadalah dengan beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa teman-teman yang harus kita pahami, ya? Mengapa Allah membuka ayat 22 surah Al-Mujadalah ini dengan kata-kata iman kepada Allah dan hari akhir. Dan penghujungnya Allah menyebut kata Hizbullah, ya. Dan penghujung ayat itu Allah sebut Hizbullah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Nah, pertama, Allah tidak akan memasukkan hambanya ke Hizbullah jika ia tidak memahami makna beriman kepada hari akhir dengan benar. Nah, kalau kita tidak memahami beriman kepada hari akhir dengan benar, kita tidak akan masuk ke dalam Hizbullah abadan, selamanya. Selamanya tidak akan bisa masuk ke dalam Hizbullah kalau kita tidak paham beriman kepada Allah dan hari akhir. Walau Allah menyebut dua, tapi di dalamnya sudah include iman kepada malaikat, semuanya yang ada dalam rukun iman. Tapi mengapa Allah menyebut, menspesifikasikan dua iman ini? Nah, teman-teman, ya, lihat di sini. Makna beriman kepada hari akhir adalah mewajibkan seorang hamba menumbuhkan di dalam dirinya raghbah, rahbah, dan amal. Jadi kalau teman-teman percaya beriman kepada, apa itu beriman kepada akhir? Percaya. Apa itu percaya? Beriman. Begitu aja. Itulah nggak bakal bisa masuk ke Hizbullah. Ya. Jadi kita harus mengerti ketika disebut beriman kepada akhir maksudnya apa? Lihat ayat kelima dari surah Al-Baqarah. Allah memberikan tanda orang yang bertakwa. Apa tanda terakhir? Wabil akhiratihum yuqinun. Ya. Wabil akhiratihum yuqinun. Ini teman-teman. Jadi yu'minun, yuqinun. Allah tidak mengatakan wabil akhiratihum ya'lamun. Ya. Wabil akhiratihum ya'lamun, tidak. Allah tidak mengatakan begitu. Tapi Allah mengatakan wabil akhiratihum yuqinun atau yu'minun. Teman-teman harus mencari tahu makna yuqinun. Yang itu merupakan makna dari awal ayat surah Al-Mujadalah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billah. Ya, yu'minun maknanya yuqinun. Yuqinun artinya apa? Yakin. Apa yakin itu teman-teman? Apakah yakin itu ilmu? Ilmu jelas. Tapi berbeda. Kalau ilmu sebagaimana teman-teman sudah ketahui definisinya sifatun yang kasyifu bihal matlubu inkisyafan taman. Ilmu adalah pengetahuan yang pasti yang bisa memecahkan masalah, tapi belum sampai diamalkan, belum sampai dipraktekkan. Ketika teman-teman bertanya, mana ayat? Misalnya bertanya tentang apa? Yang bisa nanti teman-teman menuntut praktek. Misalnya ruku yang benar seperti apa? Dikasih tahu ruku yang benar itu yang tumakninah. Ya, jangan yang baru begini langsung berdiri. Oh begitu ya. Belum praktekkan, itu ilmu namanya. Belum dipraktekkan, itu ilmu namanya. Dan itu sudah jelas, tapi belum sampai dipraktekkan, itu ilmu namanya. Nah, kalau sudah dipraktekkan, itu namanya yakin. Itulah wabil akhiratihum yuqinun. Dan mereka orang yang bertakwa itu yakin dengan akhirat. Artinya apa? Bukan sekedar tahu dari ayat-ayat, tapi mau beramal. Itu namanya yakin. Jadi yakin adalah al-ilmu ar-rasyikh al-muthmir lil amal wa tuma'nina. Itu namanya yakin. Yakin adalah
al-ilmu ar-rasyikh al-muthmir lil amali wa tuma'ninah. Yakin adalah ilmu yang kuat, yang mantap, bukan syubhat, yang bisa melahirkan amal dan ketenangan. Ya. Jadi dengan ilmu yang jelas ini kita tenang. Kita enggak takut di begini begitu. Walau mereka menuduh kita sesat, biarin aja. Ya. Al-dakwah al-bayan alal mudda'i. Bukti-bukti itu ada di yang menuduh. Kalau mereka menuduh kita sesat, buktikan. Nah, nanti yang buktinya ada di mereka sendiri yang sesat. Kita pakai ilmu. Jadi dengan ilmu yang tegas jelas, kita tenang, itulah tumakninah. Itulah yakin. Nah, kita belum melihat surga seperti apa. Kita belum melihat secara ilmiah, secara ainin. Ya, bagaimana neraka belum, tapi secara ilmiah dari ayat membutuhkan kata yakin. Nah, ketika kata yakin bukan hanya sekedar ilmu, tapi praktekanlah. Nah, jadi ketika kita bicara iman kepada hari akhir, inilah teman-teman. Ya, yakin maksudnya menuntut agar tumbuh di dalam kita raghbah. Apa itu raghbah? Ar-raja al-qawi, harapan yang kuat. Nah, ya, harapan yang kuat untuk selamat dari neraka, harapan yang kuat untuk dimasukkan ke dalam surganya. Itulah namanya raghbah. Itu harus ditumbuhkan kata Allah di dalam diri kita. Nah, belum cukup kata Allah dengan yuqinuna bil akhirah, yakin dengan akhirat, maka engkau pun harus tumbuhkan di dalam dirimu raghbah. Apa itu raghbah? Raghbah adalah al-khauf al-qawi, rasa takut yang kuat juga. Nah, takut tadi, takut tidak dimasukkan ke surga, takut dimasukkan ke neraka. Nah, ketika dua ini sudah tumbuh di dalam diri kita, buktikan kata Allah. Apa? Amal. Jadi kalau engkau takut neraka, buktikan amal. Apa? Amal-amal yang bisa menyelamatkan di neraka. Kalau engkau ingin surga, buktikan amal-amal yang bisa mengantar engkau ke surga. Itulah teman-teman makna yakin, makna beriman kepada akhir. Makanya teman-teman bisa lihat diri keluarga. Benarkah mereka memahami, percaya, beriman kepada akhirat? Kalau sampai sekarang kita belum beramal dengan benar dan masih kuat dengan bid'ahnya, mereka tidak paham ayat yu'minuna billah wal akhir, yuqinuna bil akhirah. Mereka belum paham seperti itu. Kita belum paham seperti itu, ya. Maka jangan berat tinggalkan bid'ah, teman-teman. Tinggalkan amal-amal ibadah yang kita klaim ibadah, enggak ada contohnya. Kenapa? Karena kita ingin membuktikan yu'minuna billah wal akhir. Di surah Al-Baqarah sudah sebut wabil akhiratum yuqinun, sudah jelas. Kalau ini tidak ada, 4 tanda orang bertakwa hilang semuanya. Ya, 5 tanda bertakwa di awal Al-Baqarah merupakan tanda utama. Kalau 1 hilang, yang 4-nya hilang, teman-teman. Nah, maka takutlah kita, ya. Nah, 3, dengan raghbah dan rahbah yang melahirkan amal yang soleh, itu pertanda Allah menumbuhkan keimanan di dalam hatinya. Ya. Jadi kalau kita mampu beramal yang benar, itu tandanya kita sudah punya raghbah dan rahbah. Dan itu tandanya Allah sudah menumbuhkan keimanan dalam hati kita. Nah, 4, keimanan yang benar yang tumbuh di dalam hati itu akan menumbuhkan kecintaan kepada Allah dan kasih sayang kepada sesama orang yang beriman. Ya, coba aja teman-teman, ya, akan terasa ketika kita bergabung dengan mereka yang masih mempertahankan kebid'ahan, ada rasa nggak nyaman, ya, ada nggak rasa nggak nyaman, ada itu. Tapi beda ketika dengan saudara-saudara yang kita sudah meninggalkan kebid'ahan, ya, walaupun baru ketemu, itu akan tumbuh rasa hub, rasa wudadnya, rasa kasih sayangnya.
Kemudian 5, iman yang benar tidak akan menumbuhkan rasa cinta kepada mereka yang menentang Allah dan menentang Rasulnya. Nah, itu Allah sudah memberikan pertolongan, ya. Jadi kalau kita nih enggak bertoleran, ya, dengan mengikuti acara-acara bid'ah, itu tandanya Allah sudah memberikan pertolongan kepada kita, ya. Tapi kalau kita masih ini demi persatuan, demi persahabatan, apalagi demi ikhwan, salah sekali. Ikhwan harus paham kita. Kapan kita menyebut kapan kita menyebut ikhwan? Harus paham. Apalagi kita sudah belajar sunnah, ya. Ukhuwah itu harus paham. Kalau kita melakukan amal-amal, kita sudah melakukan sunnah, mereka bid'ah, menjalin ukhuwah, tidak akan mungkin. Dan berarti kita tidak paham arti ukhuwah, ya. Tidak paham makna ukhuwah. Lihat teman-teman, untuk memahami makna ukhuwah, ya. Jadi kita jangan beralasan kita berukhuwah dalam rangka berukhuwah, nggak bisa. Lihat di sini, keimanan yang benar yang tumbuh di hati orang beriman itu tidak akan menumbuhkan kecintaan kepada musuh Allah. Tuh teman-teman, ya, musuh Allah pelaku bid'ah itu, ya, itu musuh Allah. Keimanan yang benar yang tumbuh di hati orang beriman itu tidak akan menumbuhkan kecintaan kepada musuh Allah. Iman yang benar hanya akan menumbuhkan cinta kepada mereka yang sesama mencintai Allah, Hizbullah, yang sama mencintai Allah. Jadi tidak akan bersatu hati orang beriman dengan hati musuh Allah. Tidak akan bersatu, ya. Apabila hati orang beriman, nah, lihat teman-teman, apabila hati orang yang beriman menumbuhkan cinta kepada musuh Allah, ingat teman-teman, maka satu akan menghasilkan kemunafikan pada orang yang beriman tersebut. Yang kedua, orang yang beriman tersebut telah melakukan kemaksiatan yang besar kepada Allah. Nah, jangan menganggap remeh, ya. Jangan beralasan ukhuwah. Salah. Kalau kita mengatakan ukhuwah, sudah jelas mereka tahu begitu. Tapi alasannya ukhuwah. Inilah teman-teman, 2 akan memafar diri kita. 1, kita akan terpapar nifaq, munafik. Yang kedua berarti kita bermaksiat besar kepada Allah. Wa'iyadzubillah, ya. Saya baca sekali lagi agar kita bisa berhati-hati jika memang kita ingin berada di Hizbullah. Keimanan yang benar yang tumbuh di hati orang beriman itu tidak akan menumbuhkan kecintaan kepada musuh Allah. Iman yang benar hanya akan menumbuhkan cinta kepada mereka yang sama mencintai Allah, Hizbullah. Jadi tidak akan bersatu hati orang beriman dengan hati musuh Allah. Apabila hati orang beriman menumbuhkan cinta kepada musuh Allah, maka 1, mereka akan menghasilkan kemunafikan, ya, pada orang yang beriman tersebut. Yang kedua, orang yang beriman tersebut berarti telah melakukan kemaksiatan yang besar kepada Allah. Begitu teman-teman, ya. Baik. Lihat ayat 13 surah Asy-Syura. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaihi Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan apa yang telah diwasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu
tegakkanlah agama dan janganlah kamu bercerai-berai di dalamnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik mengikuti agama yang engkau seru mereka kepadanya. Allah memilih siapa saja yang Allah kehendaki dan Allah beri petunjuk orang yang kembali kepadanya. Nah, teman-teman, kandungan ayat di antaranya Hizbullah, yaitu para wali Allah. Jadi para rasul, para nabi itu wali-wali Allah. Ya. Nabi, rasul itu pasti wali Allah. Ya. Wali belum tentu rasul, ya belum tentu nabi. Tapi kalau sudah nabi, wali, nabi rasul pasti wali Allah. Ya. Jadi nabi rasul pasti wali Allah, tapi wali belum tentu para rasul para nabi. Nah, tadi sudah disebutkan siapakah para wali itu? Mereka orang-orang yang mengikuti agama Allah dengan benar, ya, melakukan ketaatan secara benar, secara maksimal, secara optimal. Itulah wali-wali Allah. Jadi sekali lagi teman-teman, ketika disebut wali, jangan punya pemikiran kapan saya bisa terbang ya. Bukan ya. Bukan itu ya yang dibanggakan dari wali Allah. Bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bisa nggak mempan, dibacok, ditembak. Bukan itu. Itu bukan target wali. Target wali itu dicintai oleh Allah, semakin asik beribadah, semakin nikmat beribadah, semakin rindu ketemu Allah. Itulah wali. Ya, bukan pengen dibacok gak mempan, bisa gak dilihat oleh orang. Itu bukan wali. Ya, itu bukan harapan seorang wali. Ya, seperti itu teman. Jadi Hizbullah, yaitu para wali Allah, adalah para rasul, para nabi dan umat mereka yang tetap menegakkan ketaatan dalam agama yang Allah syariatkan. Itulah. Jadi berbahagialah teman-teman. Ya, kita pengen jadi wali Allah enggak harus seperti melalui thariqah. Ya, apa lewat thariqah? Tidak bisa jadi wali kalau tidak ditalkin oleh saya. Begitu ya. Anda tidak akan bisa jadi wali kalau mau ditalkin oleh saya. Apa talkin? Diajari mengucapkan kalimat tahlil. Bagaimana caranya? Kalau nggak ditalkin oleh seorang mursyid, nggak bisa jadi wali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang memiliki agama ini? Allah. Yang memiliki agama ini Allah. Yang mengatur untuk jadi wali ya Allah. Bukan mursyid. Ya. Bukan mursyid. Mursyid cukup mengajarkan la ilaha illallah jadi wali. Enak banget. Ya. Inilah Allah yang mengajarkan bagaimana kita menjadi seorang wali, taat beragama, mengikuti para nabi yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan risalah dari Allah. Dan merekalah orang yang diberi nikmat oleh Allah. 4 kelompok manusia yang diberi nikmat oleh Allah, minan nabiyyin wasiddiqin syuhada wasalihin. Selain ini enggak ada. Ya. Jadi cukuplah dengan memahami makna wali adalah orang yang taat kepada Allah melalui agama Allah. Itulah wali teman-teman. Jadi teman-teman ini wali-wali Allah. Karena disebut wali oleh Allah bukan berarti harus bisa terbang, bukan berarti kuat, kebal, bukan. Tapi semakin rindu ketemu Allah dibuktikan dengan semakin rindu beramal yang benar dan semakin takut ketika beramal yang salah. Itulah wali Allah. Ya. Tadi ayatnya sudah jelas target dari. Nah, ini kan targetnya nih. Visi yang diperjuangkan oleh Hizbullah, targetnya adalah menegakkan agama Allah. Ya. Jadi ayat yang tadi, ayat berapa tadi teman-teman ini? Ayat 13 surah Asy-Syura, ini Allah memberikan visi alias target yang harus dikejar. Ya. Kalau tadi Hizbus Syaitan, visinya ansya, menjadikan manusia beriman ini lupa kepada Allah. Nah, kalau Hizbullah menjadikan agama tegak,
Dan tidak akan bisa tegak kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Dan tidak taat kecuali dengan tauhid wa ittiba sunnah. Nah, kalau tidak tauhid dan tidak ittiba sunnah, tidak taat. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian peluang untuk mendapat hidayah Allah ya, sehingga berada di Hizbullah adalah inabah kepada Allah. Jadi kalau kita ini ingin mendapat hidayah Allah, mudah ya. Dan Allah kelompokkan kita ke dalam Hizbullah, maka syaratnya harus inabah. Syarat dan rukunnya harus inabah. Ya. Inabah itu apa? Tadi taubat kepada Allah, menyadarkan diri kita banyak salah, menyadarkan kita banyak dosa, dan tumbuhkan ya Allah di dalam diri kita, dalam hamba, rasa senang untuk kembali kepadamu dengan dibimbing oleh Engkau beramal yang benar. Itulah inabah ya. Jadi inabah itu sudah melalui tahap taubat. Taubat itu meninggalkan. Nah, tindak lanjutnya adalah inabah. Inabah itu sudah melakukan amal-amal dengan penuh rasa senang dan harap bertemu Allah. Itulah inabah. Maka kalau orang sudah berharap kepada Allah, Allah janji, ini di dalam ayatnya ya. Nih, Allahu yajtabi ilaihi. Nah, Allah akan menggiring, Allah akan memilih, Allah akan menarik siapapun masuk ke dalam agamanya. Ya. Siapa yang Allah kehendaki? Siapa yang Allah kehendaki itu? Yang yunib, yang memang rindu kembali kepada Allah, menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Ya, yang bukan sekedar di lisan tapi di hati. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman. 4, orang-orang musyrik, mereka adalah orang-orang yang merasa berat untuk mengikuti kebenaran. Jadi takutlah teman-teman, ketika kita diajak ini yang benar, tapi kita menolak, peluang untuk menjadi orang musyrik sangat besar. Ya. Jadi kalau kita diajak untuk ikut kebenaran, menolak, itu peluang besar untuk jatuh ke kemusyrikan itu sangat besar sekali. Kenapa? Ini ayatnya sudah jelas. Ya. Kaburu 'alal musyrikin. Sangat berat bagi orang yang musyrik itu untuk mengikuti apa yang diseru oleh Nabi. Ya, Nabi menyeru, ayo beribadahlah yang benar, jangan sembah berhala. Mereka berat untuk meninggalkan berhala. Ya. Nah, mereka lebih suka meninggalkan Allah. Nah, makanya ayat ini harus menjadi pemicu ya, dan pemacu kita untuk bisa meninggalkan amal-amal yang tidak ada contohnya ya. Dan kita menyemangati diri kita dengan amal-amal yang bukan hanya wajib tapi juga yang sunnah-sunnah ya, seperti itu. Nah, baik teman-teman yang dimuliakan Allah, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman sebagai penolongnya ya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Jadi hizb tadi sebagaimana kita sudah ketahui makna-maknanya ya. Jadi makna hizb itu bisa jadi penolong-penolong agama, penolong-penolong Allah, dan menjadi juga pengikut-pengikut agama Allah. Nah, di sini maksud ayat ini, wa may yatawallaha ulai, barang siapa yang menjadikan mereka sebagai penolong, fa innahum hizbullah, maka mereka adalah hizbullah. Ya. Jadi kalau kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah bimbing hamba, doa yang dipanjatkan kepada Allah dengan kata-kata ya Allah bimbinglah hamba agar hamba berada, buktikan apa? Minta pendapat ke teman, bagaimana sih beramal yang benar, bagaimana ngaji yang benar, di mana ada kajian yang membuat kita ini bisa kenal ahlus sunnah wal jamaah yang benar. Nah, jadi jangan tanyanya ke ahlu bid'ah ya, tanya ke yang mereka sudah belajar benar, yang ketika sholatnya sudah benar, sholatnya nggak buru-buru ya,
yang mereka memperhatikan rukun sholat, wajib sholat, sunnah sholat, syarat-syarat sholat. Ada teman yang bertanya, mengapa niat itu nggak masuk rukun sholat? Kenapa niat itu nggak ada rukun sholat? Di rukun nggak ada niat, apalagi di wajib, apalagi di sunat. Terus niat adanya di mana? Adanya niat itu di syarat. Berarti kita harus tahu perbedaan syarat dan rukun. Kalau syarat sesuatu yang harus ada sebelum pekerjaan itu dilakukan, itu syarat. Nah, kalau rukun sesuatu yang harus ada ketika pekerjaan itu dikerjakan. Itu bedanya teman-teman. Makanya niat itu adanya di syarat, di sebelum. Kalau rukun adanya ketika sholat berlangsung. Niat sebelum sholat berlangsung. Nah, berarti teman-teman kita harus paham hakikat niat. Kita tidak akan bisa melakukan sesuatu dan tidak akan punya keinginan melakukan sesuatu kalau sesuatu itu nggak pernah ada di benak kita. Akankah kita, saya pengen makan ini nih, tapi yang mau dimakan belum pernah terlintas dalam benak kita, akan tidak kita kepengen itu? Nggak bakalan. Nah, niat itu harus seperti itu. Niat itu adalah merealisasikan yang kita inginkan, dan yang kita inginkan itu sudah ada dalam diri kita. Itu niat. Saya pengen sholat duha. Berarti sholat duha itu sudah ada di dalam diri kita. Baik tentang waktunya, tentang tempatnya, tentang rokaatnya, tentang fadilahnya, sudah ada dalam benak kita. Tibalah waktu duha, tumbuh keinginan, saya mau sholat duha. Itulah niat. Maka niat nggak perlu diucapkan. Niat itu dipraktekkan. Makanya niat masuknya ke syarat. Jadi kalau teman-teman mau melakukan sesuatu yang dilakukan tidak tahu seperti apa utuhnya, tidak akan bisa niat. Dan oleh karena itu tidak akan dapat pahala. Nggak dapat pahala. Makanya kalau bicara niat, semua amal-amal harus pakai niat. Harus berujung pahala. Artinya apa? Teman-teman harus tahu bahwa ini ada contohnya dari Rasulullah. Dengan mengetahui hadis-hadis, dengan belajar hadis-hadis terus menerus, dengan belajar ayat-ayat, sehingga terkumpul, oh ini semua ini calon amal. Apa yang akan kita amalkan, kita ketahui tata cara secara detail, waktunya tiba, tempatnya tiba, munculkan keinginan untuk mempraktekkan, itulah niat. Itulah niat teman-teman. Jangan terkena subhat. Apa-apa diucapkan juga untuk memperkuat. Kenapa? Kan Rasulullah juga tidak mengucapkan. Rasulullah, idza qama ila salati fakabbir. Apa artinya idza qama ila salati? Idza arada ayyakuma. Ila salat. Arada itu artinya niat. Jika beliau sudah berniat untuk sholat, beliau berdiri aja langsung. Berdiri, Allahu Akbar. Enggak, nawaitu. Jadi jangan, gak apa-apa diucapkan juga, supaya memperkuat saja. Jangan teman-teman. Ini khawatir subhat dan menambah-nambah. Sudah seadanya saja. Rasulullah berdiri langsung. Kenapa? Tadi niat adalah keinginan untuk membuktikan apa yang sudah kita ketahui dengan praktek. Itulah niat. Teman-teman mau wudu, sudah tahu tata cara wudu, ya udah tinggal berangkat. Apa yang dilakukan? Ini dulu, itu niat. Jadi semua amal-amal harus pakai niat. Artinya harus ada nilainya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu akan bernilai, akan berpahala bila dengan niat. Artinya apa? Kita harus tahu apakah ini ada contoh atau tidak oleh Rasul. Apakah Rasul mencontohkan atau tidak? Ada contohnya, kita pelajari. Waktunya tiba, tempatnya tiba, kerjakan. Inginkan untuk dilakukan. Itulah niat teman-teman.
Jadi bagus sekali, jangan menambah-nambah. Gak apa-apa dilafadzkan juga untuk memperkuat saja. Di mana nanti kita berani nggak mempertanggungjawabkan nanti di akhirat? Ya, pada kenyataannya Rasul tidak mencontohkan hal itu. Nah, itu teman-teman ya. Jadi jadilah yang menjadi penolong kita ini Allah, katakan Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman. Ya, jadi bertanya kepada sesama teman, ya, tentang kebenaran, berdiskusi seperti itu. Ya, jangan dengan teman saling cuek, ya, dikasih tahu tidak mau. Ini lihat, ya, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu, ya, fa inna hizballah. Oh, itu amarnya hum hizbullah. Mereka ada hizbullah. Allah pertegas, fa inna hizballah humul ghalibun. Kalau mereka hizbullah, mereka ghalib, mereka menang. Mereka dibela Allah. Mereka akan beramal dengan jelas, tegas, ya. Dengan jelas targetnya tadi. Ini nih. Maaf. Ini ayyukima dinallah, untuk mendirikan agama Allah. Jadi balik lagi. Ini. Kok ini sebab kelewat. An akimid, ya. Subhanallah. Kelewat lagi teman-teman. Nih, ya. Target kita mendirikan agama an akimuddin. Ya. Target kita an akimuddin, ya. Visi kita an akimuddin. Sudah itu, ya. Jadi kalau kita menambah-nambah, membolehkan, melafadzkan, khawatir kita ini tidak menegakkan agama dengan benar, menambah-nambah, ya. Nah, baik teman-teman, dikit lagi. Lihat hadis ini teman-teman. An Thauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama akhafu ala ummati al-a'immata al-mudillin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq zahirin la yadurruhum man yakhdhuluhum hatta ya'ti amrullah. Dari Thauban berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang aku takutkan, kata Rasulullah berkata kepada Thauban, yang aku takutkan pada umatku adalah para pemimpin yang menyesatkan. Ya. Kemudian Thauban berkata lagi, Rasulullah SAW bersabda, akan tetap ada sekelompok dari umatku yang memperjuangkan kebenaran, tidak membahayakan mereka, siapapun yang menghinakan mereka, hingga datang pertolongan Allah. Paham teman-teman hadis ini? Penjelasan hadis ini, ya. Ya teman-teman. Hadis ini menerangkan satu, akan terjadi di kalangan umat Rasulullah SAW pemimpin, a'immah, pemimpin. Maksudnya para tokoh yang mengajak kepada kesesatan, para tokoh yang mengajak kepada kebid'ahan, dan pembela-pembela kesesatan, pembela-pembela, itulah yang Rasul takutkan. Ya. Jadi Rasul takut akan muncul di umatnya ini tokoh-tokoh pembela kebid'ahan, penyeru kebid'ahan. Ya. Seperti itu. Dan ini termasuk apa yang ditanyakan oleh Huzaifah Al-Yamani. Ya. Kata beliau, orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Saya akan bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Makhafatan ayyudrikani, karena saya takut kalau keburukan itu menimpa diri saya. Di antara ditanyakan ini jawaban Rasulullah. Akan ada du'at ala babi jahannam. Akan terjadi dai-dai, ustad-ustad, kiai-kiai yang menyeru ke pintu jahannam, ke neraka jahannam. Ya. Ala babi jahannam, mereka di pintu neraka jahannam, alias mengajak mereka supaya masuk neraka. Kenapa? Melakukan kebid'ahan, ya, melakukan kesesatan, dan dibela oleh tokoh-tokohnya, tokoh dunia. Wa'iyadzubillah. Ya. Dua, kabar gembira dari Rasulullah SAW bagi umatnya
yang memperjuangkan yang hak alias kebenaran sunnah, ya. Apa? Jangan menjadi lemah walaupun ada orang yang menghinakannya. Yakhdhul makna aslinya tuh membiarkan, dicuekin aja, biarin, nggak diberi perhatian. Padahal dia butuh pertolongan, ya. Padahal dia butuh perhatian, tapi dicuekin aja. Berarti orang yang mencuekin ini orang yang tidak paham, ya, tidak paham, seperti itu. Nah, apa kata Rasulullah? Kabar gembira dari Rasulullah SAW bagi umat yang memperjuangkan yang hak. Apa? Jangan menjadi lemah walaupun ada orang yang menghinakannya, alias tidak membantu, tidak mendukung, membiarkan dirinya saat disakiti. Gitu teman-teman, ya. Jadi kabar gembira bagi siapapun yang mereka tegak dan menegakkan kebenaran walau tidak didukung, tidak ada pendukung, tapi Rasul tetap gembiralah, gembiralah, gembiralah. Karena pertolongan Allah pasti datang, baik cepat atau lambat. Walau manusia tidak mau menolong, walau manusia tidak mau mengindahkan, padahal dia butuh pertolongan, padahal dia butuh bantuan, tapi orang pada cuek. Kata Rasulullah, tetaplah bahagia, tetaplah bahagia hatta ya'ti amrullah. Lambat atau cepat pertolongan Allah akan datang. Itu teman-teman, kabar gembira bagi umat Rasulullah SAW yang tetap memperjuangkan yang hak, bahwa mereka akan memperoleh pertolongan Allah. Wasiat dari Rasulullah SAW untuk umatnya agar tetap dalam keimanan, sabat alal iman, ya, sabat alal iman. Baik, cukup ini, sedikit lagi teman-teman. Ini tanda-tanda Hizbullah, ya. Beriman kafah alias istislam, ya. Orang beriman kafah itu istislam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya. Bertakwalah kepada Allah, ya. Haqqa tuqatih, dengan bertakwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, ai istislam mustaslimun, ya. Jadi muslimun di sini mustaslimun, menyerahkan diri secara total kepada Allah untuk tadi ridho. Teman-teman suka baca di zikir pagi atau petang, raditu billahi robba, ya kan, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah istislam teman-teman. Jadi raditu billahi robba itu istislam. Siap ya Allah, hamba siap diatur oleh Engkau. Apapun yang Engkau perintahkan kepada hambamu ini, hamba siap ya Allah. Itu namanya istislam teman-teman, ya. Tidak tawar menawar kepada Allah, ya. Sebelum kita tawar menawar kepada Allah, Allah sudah berikan dua istilah hukum, hukum wad'i dan hukum taklifi. Sebelum kita tawar menawar kepada Allah, Allah sudah tetapkan, ya. Nanti kalau terjadi apa-apa dengan dirimu wahai hamba-hambaku, aku sudah bekali istilah hukum wad'i dan hukum taklifi. Nah, jadi sudah Allah siapkan. Makanya kata Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sendiri, kata Allah, aku sendiri, tidak ada yang lain, telah aku sempurnakan agamaku, ya. Apa kata Umar bin Khattab ketika ayat ini turun? Beliau menangis ketika ditanya oleh Rasulullah, ma yubkik, apa yang membuat engkau menangis wahai Umar? Kata Sayyidina Umar, sesungguhnya sesuatu yang sempurna
itu kalau ditambah-tambah berarti menunjukkan tidak sempurna. Subhanallah. Kata-katanya singkat. Sesungguhnya sesuatu yang sudah dinyatakan sempurna terus ditambah-tambah berarti sesuatu jadi tidak sempurna. Agama Islam sudah sempurna. Kalau kita tambah-tambah berarti kita menganggap belum sempurna. Itulah yang membuat sahabat Rasul Umar bin Khattab menangis. Kenapa? Takut menambah-nambah. Kenapa? Karena masih ada sekitar 100 hari kurang lebih dari ayat ini turun ke wafatnya Rasulullah SAW. Khawatir takut minta-minta kepada untuk tambahan amal. Kita gimana? Dengan gembiranya, gak apa-apa, baik. Gak apa-apa, itu kan astagfirullah. Emang yang punya agama siapa? Allah sering mengatakan, ya al-yawma akmaltu. Sudah begitu tuh jelas. Kita mesti berani-berani menambah. Sahabat Rasulullah nangis. Kita dengan begitu mudahnya, gak apa-apa, yang penting baik. Astagfirullahaladzim. Ya, itu teman-teman, itu makna ridho, makna Islam. Tidak mengikuti langkah-langkah setan tadi syubhat. Ya, jadi kalau sudah bicara syubhat, bicara agama, tapi nggak benar pemahamannya, itu syubhat. Ya, ridho kepada Allah tadi sudah, memperkuat ukhuwah dengan sesama. Ukhuwah itu jama dari akhun. Ya. Akhun itu zamannya ada dua teman-teman. Ada ikhwan, ada ikhwah. Ya, ada ikhwan, ada ikhwah. Seperti itu. Nah, apa bedanya? Kalau ikhwan ini sesama semua umat. Nah, itu ikhwan. Kalau ikhwah, ya, itu lebih spesifik. Kalau ada amal-amal yang sama, itu baru. Ya. Baru disebut ah. Jadi sebutan ah itu teman-teman untuk siapapun yang punya kesamaan amal. Baik amalnya buruk ataupun amalnya baik. Maaf, kalau ikhwah ini lebih ke apa namanya? Maaf, lebih ke nasab. Ya. Kalau ikhwan lebih keluar. Nah, kapan kita menyebut ikhwan atau ikhwah? Ketika ada kesamaan amal, baik amalnya baik ataupun amalnya buruk. Nah, kalau kita tadi sekarang kita dalam rangka berukhuwah, padahal mereka ahlu bid'ah, berarti kita akan menyamakan sunnah dengan bid'ah. Wala'iyadzubillah. Ya. Jadi kalau kita tujuannya saya sedang berukhuwah saja, siapa yang diukhuwahnya? Ahlu bid'ah. Berarti kita sedang menyamakan sunnah dengan bid'ah. Wal'iyadzubillah. Tidak akan sama, teman-teman. Sunnah dengan bid'ah tidak akan sama dan tidak akan bersatu dan tidak disebut dengan ukhuwah. Ukhuwah itu kesamaan amal, baik-baik, buruk-buruk. Allah menyebut orang-orang yang membuat tabzir, menggunakan dunianya tidak untuk ketaatan, Allah sebut mereka mubadzirin, orang-orang yang berbuat mubadzir. Siapakah saudara? Ikhwanus syayatin, saudaranya setan. Nah, maukah kita disebut ikhwanus syaitan? Ya, berarti kalau kita berukhuwah dengan ahlu bid'ah, ikhwanus syaitan. Kenapa? Mereka tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Wal'iyadzubillah. Teman-teman, terus dikit lagi. Mengisi terus waktunya dengan amal soleh sebagai tanda cinta. Tadi, innamal a'malu binniyat. Ini kaidah, teman-teman. Ini rumus agar semua aktivitas kita bernilai ibadah. Ya, innamal a'malu binniyat. Semua aktivitas kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi harus berpahala. Duduknya kita harus pahala, makannya kita pahala, minumnya kita pahala, berkatanya kemanapun kita harus jadi pahala. Itu namanya niat. Ya, makanya niat nggak harus diucapkan. Kalau niat diucapkan, teman-teman capek. Ya. Di dalam sholat, satu perangkat sholat itu ada bacaan yang bermacam-macam. Berarti itu ada rincian niat lagi. Apakah kita perlu niat? Saya niat mau mengucapkan subhanarabbiyal azimi. Begitu enggak? Enggak. Ucapkan aja subhanarabbiyal azimi. Kenapa? Rasul mencontohkannya di saat ruku. Jadi semua yang Rasul contohkan itulah hakikat niat. Tinggal mempraktekannya saja.
Nah, itu teman-teman ya. Jadi mengisi terus waktunya dengan amal saleh sebagai tanda cinta kepada Allah. 6, memperjuangkan kesempurnaan agama Allah, ya. Mengharap surga Allah, takut akan neraka Allah, menuju kebahagiaan abadi. Baik teman-teman, cukup dulu. Insyaallah pertemuan berikutnya ancaman bagi mereka yang berada di hizbus syaitan. Nah, jadi hizbus syaitan akan diancam oleh Allah. Ya. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah terus membimbing kita agar kita berada secara kuat di hizbullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.